Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Faru Gandhi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, semester 6. Kali ini untuk memenuhi tugas etika berprofesi dan profesional, saya ingin menyampaikan tentang beberapa isu terkait yang belakangan ini memang sedang menimpa seluruh dunia, khususnya Indonesia, yaitu terkait dengan persebaran virus corona atau COVID-19. Apa sih COVID-19 ini atau corona ini? Mungkin teman-teman semuanya sudah sama-sama tahu bahwa corona ini disebabkan awal mulanya adalah dari Cina, ini di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara termasuk Indonesia. Hal ini tentu mengakibatkan beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown. Di Indonesia sendiri belakangan atau mungkin sekitar 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Oke, apa itu coronavirus? Coronavirus itu kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Jadi coronavirus ini sebenarnya adalah fokusnya tuh di pernapasan, di rongga-rongga seperti hidung, kerongkongan gitu ya. Nah, gejalanya seperti apa sih? Gejala umumnya adalah biasanya demam, suhu itu di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk dan sesak napas. Nah, menurut beberapa penelitian, gejala COVID ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus. Jadi memang sangat sulit ya. Nah, apa sih yang terjadi di sekitarku? Nah, saat ini saya sedang berada di Cikarang, ya berbatasan dengan Bekasi. Semuanya benar-benar merasakan kena dampak, apalagi khususnya kami yang bekerja di perusahaan manufaktur itu sangat kena dampak sekali. Bahkan memang dengan adanya diberlakukan lockdown, kemudian PSBB ini ya, memang sangat berpengaruh. Better memang lebih baik kita buat jaga diri masing-masing. Nah, mungkin aku ingin berbagi tentang apa aja sih hal-hal yang terjadi di sekitar saya saat ini. Yang pertama tentu seperti mungkin di tempat-tempat lain pun terjadi hal yang sama. Yang pertama adalah pembatasan wilayah atau pembatasan public distancing gitu ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa keluar masuk perumahan atau nggak sembarangan orang bisa keluar di lalu lintas umum. Kemudian kami di saat ini setelah minggu ini Bekasi melakukan penerapan PSBB di area kerja, kemudian di dekat tempat tinggal itu untuk mencari makan memang agak sedikit susah. Ya, menarik garis besar dari ilmu yang aku pelajari tentang etika ini, sungguh banyak hal yang aku pelajari. Yang pertama, kita harus tetap beretika baik ketika dalam situasi seperti ini. Contoh, kita memiliki etika sebagai warga negara Indonesia untuk mensupport pemerintah, untuk membantu kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan virus ini. Karena menurutku virus ini nggak mungkin cuma dicegah oleh dokter ataupun presiden ataupun garda terdepan, tapi ini memang melibatkan semuanya. Nah,
itulah fungsi dari kita belajar dari etika ini. Tentu kita harus memiliki etika buat menjaga agar semuanya bisa semakin lebih baik. Kemudian poinnya adalah selanjutnya, dengan adanya diberlakukan PSBB ini, tentu pertemuan baik dengan rekan kerja, partner itu tidak bisa kita lakukan secara langsung. Dan yang terpenting adalah bijak dalam menggunakan informatika. Jadi baik dalam penggunaan internet, baik dalam pemberian berita ataupun mengirimkan isu-isu yang terkait dengan corona, kita harus lebih bijak lagi. Karena apa? Kita udah betul-betul ada aturan, ada undang-undang IT yang mengaturnya bahwa kita nggak boleh menyebarkan berita bohong ataupun hoax ataupun ujaran kebencian. Nah, di saat ini memang aku sendiri melihat banyak sekali hal-hal yang demikian. Ketika kita kena musibah seperti ini, rasanya kita sama-sama koreksi diri, kita sama-sama jaga diri kita, baik dari dengan cara kita bersikap ataupun kesehatan kita. Ya mungkin teman-teman juga tahu belakangan ini banyak tuh video-video yang viral, kemudian jadi tersangka. Itu kan kayaknya kita udah terjangkit virus, kemudian kita harus kena musibah seperti itu. Ya aku rasa sih kita sebagai mahasiswa harusnya tidak. Pesanku cuma satu, tugas kita saat ini berserah diri sama Tuhan, kemudian kita ngejaga kesehatan kita bertawakal, kita bantu pemerintah, dan selanjutnya kita sebagai mahasiswa yang mempelajari tentang etika-etika, sejauhnya kita harus lebih sikap dewasa dan mengerti terkait dengan apa saja yang tidak bisa kita lakukan, dan semuanya sudah diatur oleh negara. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Mungkin hanya beberapa penggal cerita yang ada di sekitarku, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berbagi dan bisa berguna untuk semuanya. Salam terakhir buat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.